Guys, kit barunya ada di sini. Kit ini plastik pin dapat pinjaman dari salah satu toko online di Lampung, SB Racing. Udah begitu berbaik hati ya minjemin plastik pinian kit yang bahkan secara resmi belum rilis di Indonesia. Berhubung ini pinjaman jadi nggak bisa dirakit ya. Sabar, tenang gitu ya. Tapi plastik pinian akan kulik tuntas di video ini, oke? Saksiin terus. Yo guys, welcome back to my channel. It's Plastic Pinion here. It's not just plastic, it's Plastic Pinion. Kali ini kita kedatangan satu kit spesial, kit tamu. Kenapa tamu? Karena kit ini tidak bisa Plastic Pinion miliki selamanya. Hiks. Kit ini adalah kit yang baru, paling grass, rilis tahun ini. Dan dengan banyak lagi fitur-fitur yang canggih di dalamnya yang belum pernah ada di kit-kit Tamiya sebelumnya. Apa ya? Langsung aja kali ya. Kit ini Neo VQS or BQS. Susah. Jadi bukan, meskipun betul kit ini adalah turunan dari Vanquish Junior. Sayang sekali kit ini bukannya disebut Vanquish ya, nggak sayang sih ya, tapi disebut Neo VQS. Jadi gitu, namanya ini bukan sekedar pajangan ya, bukan kemudian singkatan Vanquish. Tamiya males nulis Vanquish gitu jadi VQS, enggak. Tapi memang disebutnya Neo VQS, bukan Vanquish. Meskipun betul ini lagi-lagi plastik pinion harus jelasin lagi ya. Ini memang turunan dari Vanquish Junior. Kit ini kalau Neo VQS sendiri sudah diperkenalkan sejak 2019 sebetulnya. Cuman bukan itu yang menarik, bukan masalah kitnya sendiri, bukan masalah bodinya sendiri ya. Body kitnya enggak. Ini body kitnya cakep, tapi yang menarik buat itu. Kita akan kulik lebih jauh sambil unboxing, oke? Dilengkapi dengan VZ chassis, VZ atau sebentar, BZO chassis. Itu cara pelafalan dalam bahasa Jepangnya. Plastik pinion nggak ini ya, sampai apa ya? Kalau bisa muncrat nih gitu ya. VIA chassis ini adalah sistem chassis terbaru dari Tamiya dan sangat unik, banyak keunikannya. VIA chassis ini terbuat dari ABS resin, kemudian body VQS-nya sendiri itu adalah bahannya adalah ABS resin juga. Ya. Single shaft motor, ini informatif sekali ya. Di sini ditulisin itu. Single shaft motor 14 mm roller, 5 spoke wheels, kemudian gear rasionya 3,5:1, small diameter low profile tires. Cool. Kit nomornya 18094 18094, bintang 1100. Kemudian kit ini jangan kaget, made in Japan. Copyrightnya 2020, artinya rilisnya 2020. Untuk diketahui, sekali lagi ya, kit ini baru akan rilis di Indonesia April tahun ini, dan sekarang bulan Maret, saudara-saudara. Kurang keren apa coba lah. Plastik pinion udah dapet gitu ya, meski pinjeman. Sayang banget, nggak rela sebetulnya balikinnya, tapi gimana lagi, minjem. Kemudian apa lagi? Made in Japan udah. Terus udah sih. Dari luar kita lihat, oh ya, ini termasuk dalam Racing Mini 4WD series ya. Oke, the moment of truth. Ayo kita buka sekarang.
Ini adalah anak gembala, bukan. Ini adalah sasis yang terbaru itu. Ya. Jelas nggak sih? Apa plastik pinner perlu sorot di sini? Enggak juga ya. Memang kelihatan begitu ya memang ya. Jadi sebetulnya bukan masalah disorot di sebelah mana. Nah, ini adalah sasis yang terbaru itu. Sasisnya ini kita akan bahas. Apa kita buka semuanya dulu? Ya, kita buka semuanya dulu aja ya. Pertama, sasis atau potongan sasis, ya semacam itulah. Kemudian di sini ada body kitnya, BQS-nya ya, sama-sama hitam juga, ABS resin black juga. Kemudian ada peleknya, biasa, nggak penting. Bannya soft. Ya. Plastik ini nggak sabaran bahas sasisnya, banyak banget informasi baru di sasis ini. Kemudian pernak-perniknya ya, motornya standar Mabuchi ya, atau SMC. Mabuchi kayaknya, Mabuchi. Tutupnya bening. Kemudian grease-nya plastik biru seperti biasa. Terus yang menarik adalah kit ini dapat langsung pinion karbon ya. Gear set 3,5:1 atau biru kuning. Oh, di sini ada ini satu hal lagi yang menarik. Nanti kita bahas. Ini adalah 8 parts-nya, dan 8 parts-nya itu include bumper depan, kalau nggak salah ini bumper depannya, ini bumper belakang. Terus ada rollernya juga, dan rollernya ada 6. Biasanya sasis VS yang mana itu adalah pendahulunya VZ, VS itu rollernya 4, ini 6. Oke. Lanjut. Kosong. Apa yang ada di sini? Yang ada di sini adalah parental guidance, kemudian ada manual flyer, kemudian ada stiker. Stikernya bagus banget, monokrom semacam itu, tapi ada motif-motif atau pola-pola merah dan sedikit golden, yellow golden gitu ya, menarik. Dan ada aksen karbon di sini, menarik banget. Oke. Udah ya, semua udah kelihatan ada di sini semua begini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan sasis. Yang lain kita masukin dulu, oke? Body ini sebentar, ini dulu. Oke. Body, untuk bodinya ini ABS resin juga ya. Dia lumayan mengkilat, gitu ya. Nggak seperti sasisnya. Ini lumayan mengkilat. So, dengan spoiler juga ya, bagus ya. Bodinya termasuk bagus. Oh, dia ada apa ya? Ini kayak semacam wind reflector gitu ya kayaknya ya. Aerodinamis gitu ya. Aslinya kan Vanquish itu nggak seperti ini ya. Tapi BQS ini didesain lebih aerodinamis sepertinya. Enough tentang bodinya. Sekarang kita geser ke sasis. Sorry kalau video unboxing review kali ini agak panjang, tapi ini penting karena Plastic Pinion di sini akan menunjukkan apa perbedaan utama antara sasis ini dengan sasis yang lama ya, atau pendahulunya, predesesor istilahnya. Sekarang kalau kita lihat di sini, sasisnya itu warnanya seperti ngedov. Seolah-olah sasis ini terbuat dari karbon, padahal bukan. Ini hanya ABS ya, bukan karbon. Perbedaannya dengan sasis lamanya yaitu sasis pendahulunya VS apa? Kita lihat di sini pola wadah baterainya berbeda. Ini lebih mirip dengan TZ ya, mirip TZ. TZ itu begini ya, beda. Kemudian kita lihat sayap tengahnya beda. Di sini ada tambahan. Plastik ini belum begitu paham ini untuk apa, tapi sepertinya untuk
mungkin optional apa ya, optional wing gitu ya, wing optional yang dari FRP, mungkin wing FRP taruh sini mungkin ya. Kemudian switch battery sama, terminalnya pakai yang sama juga. Apalagi terminal sama, gear setnya sama. Gear setnya by the way bisa dari 3,5 banding 1, 3,7, 4, 4,2 sampai 5 banding 1 seperti SFM ya gitu. Terminal X-type sama. Kemudian wheelbase itu ini ya nih. Jarak antara shaft depan sama shaft belakang itu sama-sama 80 mm. Propellernya juga sama-sama pakai yang kuning ya. Mana dia? Ini dia. Nih, sama seperti ini. Jadi di situ ada kesamaan. Terus yang berbeda jelas sayap tengah jelas beda. Untuk dudukan belakang itu kalau yang VS itu punya ini, apa ini yang di bawah ini ya. Kalau VZ nggak ada tuh. Oke. Terus VS ini punya keunikan baru yang nggak ada di sasis manapun sebelumnya. Ini pertama kalinya Tamiya mengeluarkan sasis dengan bumper yang bisa di remove ya, optional. Jadi bumpernya itu bisa dilepasin, bisa dilepas pasang. Jadi tergantung usernya sendiri mau dipasang atau enggak itu. Terus rollernya 6, biasanya cuma 4, ini rollernya 6 dikasihnya. Oke. Terus kalau kita lihat lagi apa dia persamaannya dengan VS, udah sih sebetulnya. Bentuk ininya ya, bentuk dudukan dinamo, kemudian juga cover gearnya, kemudian bentuk tutup switch depannya sama. Nah di sini unik nih, dia pakai kayak semacam aksen untuk pelindung motor atau pendingin. Nah, kayaknya kalau pendingin enggak sih, pelindung motor kayak gini, seperti Super 2 ya, kayak Super 2 punya. Begini nih, ada beginian nih. Oke. Terus switchnya sama dengan VS, ininya beda, kunci bodinya beda. Oke. Kemudian apa lagi? Yang lainnya enggak sih, mirip-mirip aja. VS chassis, VZ ini VZ chassis masih belum kebiasaan. Dipamerkan tahun 2019 lalu, tanggal 27 sampai dengan 29 September 2019 di All Japan Model and Hobby Show. Rilisnya sendiri 2020 bareng dengan kitnya Neo VKS ini. Kemudian ini merupakan pengembangan dari VS chassis, dilengkapin defaultnya dengan pinion karbon. Tuh, kelihatan kan pinion karbon. Diklaim strukturnya sama kuat dengan FMA. FMA tuh kuat strukturnya ya. Roller 6 sama dengan MA, MS, AR. Kemudian A-parts-nya itu, nah nih, untuk diketahui A-parts VS chassis atau A-parts sasis-sasis manapun yang baru itu ya, itu bahannya itu terbuat dari POM. Katakanlah ini terbuat dari ABS resin. Ini bukan ABS karena ABS itu tidak licin istilahnya gitu loh. Maka untuk membuat dia licin, maka dia pakai namanya POM. POM itu singkatan dari oxymethylene apa gitu ya. Nah, kenapa dia harus dari POM? Kenapa dari POM? Karena yang dibutuhkan sebetulnya POM itu dia punya satu karakter, yaitu low profile alias dia licin ya.
itu dibutuhkan untuk bushing ya, untuk bushing. Dia dibutuhkan untuk bushing supaya bushingnya itu jalannya tidak terhambat. Well, kalau yang ini memang dia terbuat dari mungkin ABS sih. Karena apa? Karena bushingnya itu kan pakai tambahan tembaga kuning ya. Tapi kalau sasis baru seperti AR, MA itu dia A-parts-nya itu dari POM. Tujuannya biar licin tadi. Nah, untuk kit ini diputuskan bahwa sasis dan A-parts terbuat dari ABS resin. Lalu bagaimana dengan bushingnya? Kalau diperhatikan di sini tidak ada bushing. Sama sekali tidak ada bushing untuk roda, untuk AC. Terus bushingnya di mana? Di sini. Bushingnya itu terpisah. Dan ini terbuat dari POM, tidak ABS resin. Jadi dia POM sendiri dan dia licin untuk as. Taruh gitu. Oke. Ini pertama kalinya Tamiya bikin sasis demikian rumit ya. Kalau plastik pinion lihat, sepertinya memang kit ini sasis ini diperuntukkan untuk teman-teman yang hobinya standar Tamiya original 100 ya, STO atau TOS. Racer yang serba motong-motong chassis. Mungkin Tamiya nggak ikhlas kali sasisnya dipotong-potong. Akhirnya dia keluarin nyoh gitu. Ini sasis udah dipotongin dari pabriknya gitu loh. Udah dikasih option seperti ini. Tapi plastik pinion kurang yakin kalau seandainya teman-teman masih akan make sasis ini apa adanya. Paling juga dipotong-potong juga ujung-ujungnya. Seenggaknya Tamiya udah berusaha memenuhi market ya, memenuhi bahwa ada bermacam user Tamiya di luar sana, racer yang dia punya karakter bermacam-macam dan tipe-tipe lomba juga bermacam-macam. So itu kayaknya tujuannya bikin begini ini sasis buntung gini ya, istilahnya sasis buntung karena nggak ada bumpernya ya, itu supaya bisa dipasangin bumper set dari karbon misalnya ya, bisa dipasangin di sini. Itu tujuannya sebetulnya. Jadi tanpa harus motong-motong, nih kita sudah potongin kata Tamiya gitu kan, udah tinggal dipasang aja gitu. Tapi ya itu tadi, nggak yakin kalau bakal dipasang begitu aja, pasti bakal dipotong-potong juga ujung-ujungnya. Oke. Kemudian apa lagi bisa plastik pinion ceritain dari sini? Secara statistik, panjang sasis 158 mm, lebarnya 98 mm, dengan wheelbase sudah diceritakan tadi 80 mm, ground clearance-nya 2,5 mm. Tergantung bannya sebetulnya ya, 2,5 mm, tapi dengan ban default ini sepertinya demikian karena bannya small kan yang ini. Jadi 2,5 mm, oke. Shaft yang dipakai 60 mm, bukan 72 mm, bedain dengan Super X dan Super XX ya. Kemudian that's it sebetulnya. Itu aja yang bisa diceritain. Apalagi yang lain. Secara umum, plastik pinion melihat sasis ini punya masa depan yang sangat cerah ya. Karena option yang disediakan Tamiya sudah cukup banyak sebetulnya. Jadi kalau seandainya teman-teman buat pemain STO baru, itu kayaknya bisa deh mulai dari sasis ini. Karena sasis ini nggak perlu harus dipotong-potong dulu. Kan kalau yang baru beli Tamiya tuh takut-takut memotongnya gitu kan, nggak punya pengalaman. Jadi gimana ya, beli aja sasis ini nih. Paling nantiin dipotelin. Gitu. Ya, jadi nggak banyak. Ini udah enteng banget nih sasis nih. Enteng. Cakep lagi. Ya. Desainnya tuh cakep, futuristik banget. Tamiya itu betul-betul well thought untuk ini. Mikirin banget gitu loh. Sampai dia bela-belain bumper dipisah, roller dikasih 6, terus dikasih lagi tambahan moldingan POM untuk bushingnya, untuk bushing rodanya. Itu udah well thought banget, sangat mementingkan selera customer. Meskipun again, lagi-lagi plastik pinion nggak yakin customernya akan cukup menghargai apa yang dilakukan Tamiya. Ini paling-paling juga potong seret gitu kan.
Udah kebayang. Oke guys, jika ada komen, jika ada apapun saran yang ingin disampaikan, silahkan tulis langsung. Plastik Pinion itu sudah punya hampir 1000 follower tapi masih lambat sekali ngumpulinnya. Jadi curhat ya, jadi jangan lupa subscribe. Kalau sudah nonton video ini, subscribe. Kalau perlu belum nonton, subscribe duluan. Kemudian tombol notifikasinya dihidupin, karena kita di YouTube itu tahu bahwa kita tuh cuma punya sekian persen dari subscriber yang ngidupin notifikasi. Artinya sayang gitu loh, udah punya udah subscribe tapi nggak tahu video-video baru kan. Cie. Akan ada banyak video lagi yang lainnya yang akan dirilis oleh Plastik Pinion. Mudah-mudahan selama Plastik Pinion masih sehat ya, doain aja. Kemudian akan ada banyak lagi hal-hal yang menarik yang bisa kita kulik. Gitu juga dengan berbagai tutorial yang Plastik Pinion rencanakan tapi entah kapan ngerjainnya. Setelahnya, thank you guys untuk menonton, untuk subscribe-nya. Terima kasih atas supportnya. Please komen ya kalau ada yang mau dikomen. Kalau ada sumur di ladang, sumur di ladang. Ngapain ada sumur di ladang? Mandi gitu ya. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep on running, keep on healthy, and keep on dreaming guys. Plastik Pinion out now. Bye.